Di tengah gurun yang bisu, roket-roket berhenti meluncur, radar-radar senyap, drone kembali ke pangkalan. Dan untuk pertama kalinya dalam hampir 2 pekan, langit Timur Tengah tidak lagi menyala oleh api pertempuran. Tapi, apakah ini benar-benar kedamaian? Atau hanya jeda sejenak sebelum api kembali menyala? Juni 2025, Iran dan Israel menyepakati gencatan senjata resmi. Disepakati melalui jalur diplomatik rahasia yang dimediasi Qatar dengan tekanan simultan dari Amerika Serikat, Rusia, dan Cina. Satu hal yang jarang terjadi, 2 musuh bebuyutan, 2 kekuatan regional sama-sama memilih berhenti. Namun di balik itu semua, para analis melihat sesuatu yang lain. Gencatan ini bukanlah damai. Ini adalah jeda. Jeda yang sangat strategis. Karena kedua belah pihak, baik Iran maupun Israel, tahu mereka belum selesai. Israel berhenti menyerang. Iran juga menahan rudal balistiknya. Tapi, hanya dalam 48 jam, laporan bentrokan kecil kembali muncul. Serangan drone terhadap basis milisi di Irak, sistem pertahanan udara aktif di Damsyik, dan dugaan serangan siber terhadap instalasi energi di selatan Israel. Gencatan senjata ini disebut sebagai jeda kemanusiaan. Bukan akhir dari konflik struktural antara 2 kekuatan yang telah berseteru selama lebih dari 4 dekade. Mengapa gencatan ini bisa tercapai? Karena biaya perang mulai menghantui. Biaya logistik, tekanan internasional, dan risiko eskalasi ke level nuklir. Namun, di balik keputusan itu, tersimpan skenario yang jauh lebih besar. Kedua negara sedang menghitung ulang kekuatan dan mempersiapkan diri jika babak berikutnya harus dijalankan. Jawabannya, belum tentu sekarang, tapi potensi itu nyata, sangat nyata. Baik Iran maupun Israel memiliki alasan masing-masing untuk kembali ke medan tempur. Iran merasa ditekan secara politik dan disudutkan secara nuklir. Israel khawatir bahwa kemampuan rudal Iran kini sudah cukup untuk mengubah keseimbangan kawasan. Namun dalam jangka pendek, 6 bulan ke depan, situasinya cenderung stabil. Mengapa? Karena keduanya sadar, perang terbuka tidak lagi bisa dimenangkan secara cepat. Dan kemenangan bukan lagi soal menghancurkan target, melainkan tentang menjaga legitimasi, ekonomi, dan posisi strategis global. Iran tidak tinggal diam. Sejak hari pertama gencatan diberlakukan, Iran memulai manuver. Pertama, rudal balistik. Iran belum menggunakan semua aset strategisnya. Emad, Sejil, Khaibar Shekan, dan rudal jarak jauh lainnya masih tersimpan. Beberapa bahkan dilaporkan telah dimodifikasi dengan teknologi pemandu presisi berbasis satelit. Drone juga menjadi kekuatan utama. Shahed 136, Ababil 5, Mohajer 6, dan kini varian stealth baru, Shahed 207, telah diproduksi dalam jumlah besar, siap menyerang dari beberapa arah, Irak, Suriah, bahkan Yaman. Kedua, perang siber.
Iran meningkatkan kemampuan menyerang infrastruktur digital Israel. Bukan hanya situs militer, tapi juga jaringan air, listrik, dan lalu lintas. Di sisi pertahanan, sistem rudal Iran semakin adaptif. Sistem Khordad 15 dan Bafar 373 telah ditingkatkan, mampu mendeteksi pesawat siluman dan rudal jelajah. Ketiga, kekuatan milisi sekutu. Hizbullah di Lebanon tetap menjadi senjata cadangan utama Iran, dilengkapi ribuan roket presisi, sistem anti-pesawat, dan drone bunuh diri. Hashd al-Sha'bi di Irak dan milisi di Suriah tetap siaga, siap menyerang jalur logistik Amerika Serikat dan Israel di kawasan. Sementara di Laut Merah, Houthi di Yaman mengancam rute maritim dengan rudal anti kapal dan ranjau laut. Keempat, nuklir. Iran tidak secara terang-terangan melanjutkan program senjatanya, tapi fasilitas Fordow dan Natanz kembali aktif. Pengayaan uranium dilaporkan mencapai level 90%, cukup untuk membangun bom jika dibutuhkan. Namun, ancaman ini bukan tentang meledakan, tapi tentang menciptakan ketakutan. Deterrence, ancaman yang tidak harus digunakan, cukup dipercayai. Iran juga membangun pertahanan non-militer, bergabung dengan BRICS, mempererat hubungan dengan Rusia dan China, membuka jalur ekonomi dan diplomatik baru yang bisa menjadi perisai terhadap isolasi Barat. Diplomasi dilakukan melalui Qatar, Turki, dan Oman. Jika perang kembali terjadi, Iran ingin memastikan tidak sendirian. Dunia kini terbagi. Dan dalam peta kekuatan baru, Iran bukan lagi negara terisolasi, melainkan bagian dari blok strategis alternatif. Jadi, apakah ini damai? Tidak, ini bukan damai. Ini hanya diam sebelum dentuman. Gencatan senjata Iran dan Israel adalah strategi jeda. Bukan karena mereka ingin berdamai, tapi karena mereka butuh waktu. Waktu untuk menghitung ulang, untuk memperkuat garis pertahanan, untuk membentuk kembali opini global, dan untuk menunggu kesempatan berikutnya. Dalam dunia diplomasi keras seperti ini, kemenangan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih sabar, lebih siap, dan lebih strategis. Langit Timur Tengah hari ini memang tenang, tapi jangan salah, awan badai masih bergantung di cakrawala, dan ketika angin berubah arah, kita mungkin akan kembali melihat api di langit.